Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu. Wa bi sahbi sadri wa swi amri wa hudatan wa haluk datam lisan yafqahu qawli wa bizidna ilman wa zuqna fahman wa amalan taqabbalan amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita lanjut bahasan kita. Kita masih ada di bab tentang riba. Ya, kemarin kita sudah membahas cakupan riba seperti apa, baik dari sisi barangnya dan dari sisi transaksinya, gitu ya. Sehingga kita diharapkan sudah punya kesimpulan besar bagaimana transaksi yang aman dari riba, seperti yang sudah kita gambarkan pada kaidah pada pertemuan kita minggu kemarin. Nah, ini ada satu bahasan lagi yang memang kemudian cukup panjang dibahas di kitabnya, yaitu kitab Fikih Islam wa Adilatuhu karya Syekh Wahbah Zuhaili. Beliau menuliskan satu bagian bahasan riba itu mengenai syubhat riba. Ya, jadi ada bahasanya syubhat keharaman riba. Di sini termasuk bunga bank, leasing, pinjaman dan sebagainya. Ya. Apa yang disebut syubhat? Syubhat ada keraguan, gitu ya. Keraguan itu adalah hal-hal yang kemudian menjadi perdebatan di kalangan manusia mengenai kehalalan atau keharamannya. Nah, ini yang dicoba dibahas oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya. Beliau ingin menyelesaikan keraguan-keraguan yang muncul di kalangan kaum muslimin ketika berhadapan dengan bahasan riba. Apa saja? Yang pertama, ya, di kalangan kaum muslimin juga ada beredar pendapat yang menyatakan riba yang haram hanya yang berlipat ganda. Ya, hanya yang berlipat ganda. Sehingga riba yang tidak berlipat ganda, yang kecil, riba yang hanya sekian persen, mungkin 2, 3, 5%, itu diperbolehkan. Ini pendapat ini beredar di kalangan kaum muslimin, gitu ya. Sehingga banyak kaum muslimin mencari celah, ya, mencari celah. Kan ini bukan riba yang berlipat ganda, ini riba yang ringan, nggak masalah. Ya. Satu yang jadi panduan kita oleh Syekh Wahbah Zuhaili, dikasih satu jawaban itu cukup tegas. Jawabannya sederhana, diminta baca lagi surat Al-Baqarah ayat 275. Di situ jelas sekali Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahallallahul bai'a wa harrama riba." Ya. Jadi Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang dalam ayatnya sendiri itu merupakan kalimat yang umum, gitu ya. Kalimat yang umum, bukan riba jenis A, bukan riba jenis B, bukan riba jenis C, tapi riba. Semua yang termasuk ke dalam definisi riba yang sudah kita bahas kemarin, itu jelas sekali Allah katakan harama riba, gitu ya. Sudah diharamkan oleh Allah dengan tegas. Sehingga bukan hanya yang berlipat ganda, yang tidak berlipat ganda juga tetap sama-sama haram. Karena kenapa? Karena masih masuk kepada riba, kan gitu ya. Itu syubhat pertama yang harus kita pahami, gitu ya. Syubhat kedua, nah, ini adalah alasan yang dicari-cari yang lebih cerdas lagi. Ada yang berpendapat bahwa riba yang diharamkan
hanya riba jahiliyah atau riba zaman dulu, gitu ya. Kenapa yang disebut riba yang diharamkan hanya riba jahiliyah? Ada sebagian orang beralasan bahwa ayat tentang riba turunnya di zaman Rasulullah itu diturunkan di kalangan orang Arab zaman dulu. Di zaman itu yang namanya riba itu cuman ada riba jenis zaman itu, disebutnya riba nasiah, ya, riba yang nambahin duit pinjaman karena keterlambatan waktu. Nah, sehingga ada yang menganggap bahwa ayat ini turun untuk mengharamkan riba di zaman itu. Yang sekarang ini beda. Nah, gitu ya. Yang sekarang ini beda. Sehingga bukan termasuk ya riba yang diharamkan, riba seperti apa yang dijalankan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang zaman jahiliyah. Riba sekarang enggak. Nah, gitu ya. Kurang lebih ada yang berpandangan seperti itu. Maka kembali lagi ya, ini penegasannya ada pada Al-Baqarah juga. Ketika kita kembalikan pada ayat ini yang menyatakan bahwa riba itu totalitas, semua jenis riba, gitu ya. Semua jenis riba itu diharamkan. Karena Allah menegaskan hanya satu kata, gitu ya, harama riba, gitu ya. Bukan harama riba nasiah, harama riba qard, nggak seperti itu. Tapi semua jenis riba. Dan yang sudah kita bahas di minggu pertemuan kemarin, kita sudah bahas jenis-jenis riba. Itu termasuk semuanya riba, sehingga tetap diharamkan. Mau yang itu ribanya zaman dulu ada, zaman sekarang nggak ada, itu tetap sama-sama riba. Kalau memang harus yang ada itu riba zaman dulu aja, riba jahiliyah, berarti riba yang sekarang boleh semua. Zaman dulu belum ada bank, gitu ya, belum ada koperasi simpan pinjam dengan bunga dan lain sebagainya, belum ada semua. Pinjaman-pinjaman yang pakai kelebihan tambahan bunga belum ada semua, gitu ya. Akhirnya jadi boleh semua nantinya. Nah, ini yang diharapkan oleh orang-orang yang ingin menghalalkan riba, gitu ya. Maka ditegaskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili kembali lagi bahwa Allah itu mengharamkan totalitas semua jenis riba, tidak memisah-misahkan, tidak membeda-bedakan antara riba yang satu dengan riba yang lain. Nah, bahkan ada syubhat ketiga yang ini cukup unik. Jadi syubhat ini keluar adalah hasil dari muktamar para ulama, gitu ya, muktamar para ulama itu ya. Tapi kita tahu ini muktamar ulama yang agak-agak menyimpang, ya, muktamar ulama yang agak menyimpang, yang ketika itu hasil keputusannya bahwa riba yang diharamkan hanya yang mengandung kezaliman. Jadi kalau ada aktivitas riba, transaksi riba, dan gak ada yang merasa dizolimi, boleh. Menurut pendapat ini, gitu ya. Menurut pendapat ini, gitu ya. Dan pendapat ini sudah ditentang. Ya, pendapat ini sebenarnya sudah ditentang oleh mayoritas ulama. Kenapa? Kalau pakai kaidah ini bisa dibilang hampir semua transaksi riba yang ada zaman sekarang nggak ada yang merasa dizolimi, kan? Dianggap wajar, gitu ya. Yang namanya nyimpan uang itu dapat bunga dianggap wajar, nggak ada yang terzolimi. Yang nerima tidak terzolimi, yang memberikan tidak terzolimi. Minjem uang juga harus ngelebihin, juga sama, dianggap wajar, tidak ada yang merasa terzolimi, kan gitu ya. Nah, kalau pakai kaidah ini maka rusak semua bahasan kita tentang riba, akhirnya batal semua hukum-hukum tentang riba. Maka Syekh Wahbah Zuhaili dengan tegas tetap kembalikan lagi Al-Baqarah, ya. Jadi beliau kembalikan lagi. Ya, di situ Allah sudah menegaskan berulang kali, ayat tersebut menggambarkan hukuman bagi pelaku riba.
yang digambarkan orang yang makan riba, apapun jenis ribanya ya, itu nanti di akhirat itu nanti akan seperti setan yang kesurupan seperti terkena penyakit gila. Bahkan digambarkan sampai seperti itu. Gitu ya. Itu tidak memisah-misahkan ayat itu antara riba yang satu dengan riba yang lain. Jadi semua jenis riba itu dianggap sama. Ya. Nah, ini adalah syubhat-syubhat yang muncul di masyarakat. Nah, syubhat keempat ini juga sama. Lebih didahulukan dibanding mafsadatnya. Oke. Ada yang menganggap bahwa yang namanya pinjaman dengan riba, transaksi riba, memang ada mafsadat, ada kerusakan, tapi juga ada manfaat. Nah, karena dia dianggap bermanfaat, maka mafsadatnya itu bisa diabaikan dulu, gitu ya. Ini kaidah yang digunakan oleh orang-orang yang menggunakan kaidah manfaat lebih didahulukan dibanding mafsadat. Nah, apakah kaidah ini dikenal? Dikenal dalam Islam, tapi dikenal salahnya. Gitu ya. Dikenal salahnya. Kenapa? Karena para ulama justru punya kaidah yang disepakati oleh jumhur itu sebaliknya. Jadi ada kaidah yang dalam bahasa Arabnya adalah darul mafasid al-muqaddamun li ala jalbil masalih. Atau saya tulis di bahasa Indonesianya, menghindari mafsadat lebih diutamakan dibanding mendapatkan manfaat. Jadi ada kaidah darul mafasid muqaddimatun ala jalbil masalih, gitu ya. Menghindari mafsadat lebih didahulukan, lebih utama dibanding untuk mengejar manfaat. Ini kaidahnya para ulama. Maka kaidah ini bisa kita terapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Ketika ada sebuah kondisi, sebuah situasi yang dihadapi, ya, di situ ada manfaatnya dan ada mafsadatnya, ada kebaikan tapi ada keburukan. Maka kita nggak mungkin, misalnya kondisi nggak mungkin itu kita ambil manfaatnya doangan, pasti kerusakan ikut. Maka yang seperti itu yang diutamakan adalah menghindari mafsadat dulu, gitu ya. Yang kita utamakan menghindari mafsadat. Kalau memang dia tidak bisa diambil manfaatnya tanpa terkena mafsadat, maka harus kita hindarkan total. Kan gitu ya, harus kita hindarkan total. Kenapa? Karena kita butuh menghindari mafsadat. Ya, butuh menghindari mafsadat. Mafsadat itu lebih dulu menjadi prioritas untuk dihindari. Ya, bukan sebaliknya. Yang penting ada manfaat, ya kena sial dikit, kena dosa dikit nggak apa-apa deh, gitu ya. Nggak seperti itu. Atau dalam bahasa lain, gitu ya, yang namanya menghindari kemaksiatan itu lebih diutamakan dibanding kita mendapatkan sedikit kebaikan. Ini nggak cerita kewajiban ya, tapi sedikit kebaikan atau rezeki atau maslahat, gitu ya. Ada keuntungan tertentu, tapi menghindari kemaksiatan, menghindari kerusakan itu lebih didahulukan, harus lebih utama kita prioritaskan, gitu ya.
Nah, ini adalah syubhat, artinya keraguan. Ada pendapat seperti ini gimana ya, kan gitu ya. Ada pendapat seperti ini gimana ya. Jadi Syekh Wahbah Zuhaili ini beliau mencoba mengambil ya dari apa yang ada di masyarakat, syubhat-syubhat, keraguan-keraguan ini dengan maksud untuk menjawab ya, memberikan gambaran, memberikan pandangan yang jelas untuk menjawab syubhat-syubhat, keraguan-keraguan ini, tentunya sesuai dengan kapasitas beliau sebagai ahli fikih gitu ya. Yang kelima ya, yang kelima ada satu pandangan juga di masyarakat bahwa bank, ini ceritanya adalah bank penting untuk pertumbuhan ekonomi. Dan sejenisnya yang di situ menerapkan atau melakukan transaksi yang ribawi. Sekarang ini kan bunga ya, melibatkan yang namanya riba. Bahkan dalam level yang paling kecil, mohon maaf, kadang-kadang ada di lingkungan RT itu ya, kadang-kadang ada juga ya simpan pinjam gitu ya, tetap melibatkan riba. Ada tambahan ya, ada tambahan, meskipun dibungkus dengan bahasa-bahasa yang lain, tetap secara definisi, secara karakter dia masuknya adalah riba, maka tetap nggak boleh. Dan bahkan sampai level yang paling besar, apa level yang paling besar? Pinjaman antar negara, ada ribanya nggak? Ada, jelas gitu ya. Coba lihat ya berita-berita negara ini butuh untuk membayar bunga pinjaman gitu ya. Jadi yang dibayar bahkan cuma bunga pinjamannya toh gitu ya, bunga pinjaman gitu ya. Sehingga yang namanya bank, perbankan ribawi itu dianggap satu yang penting untuk pertumbuhan ekonomi modern. Pertanyaannya, apakah yang seperti ini kemudian menjadi alasan ini bisa dijadikan untuk membolehkan riba? Ya enggak. Gitu ya. Ini kan alasannya alasan akal manusia, alasan manusia aja gitu ya, alasan manusia saja. Ini kita nggak butuh dalil untuk menjawab ini. Ini penting, iya penting sih gitu ya, tapi haram. Gitu ya. Penting betul, tapi haram gitu ya. Emang nggak ada yang lain, kan gitu ya? Apakah nggak ada yang lain? Insya Allah ada, nggak ada masalah. Kan yang dipermasalahkan bukan perbankannya sendiri, tapi di sini ada aktivitas transaksi ribawi. Oh kalau gitu kita bikin bank tanpa riba. Pertanyaannya, kalau bank tanpa riba kira-kira bisa jalan nggak? Bubar. Gitu ya, bubar semua. Nah terus gimana dalam Islam? Dalam Islam yang namanya ekonomi itu bertumpu pada putaran ya. Gimana caranya agar dana itu muter ya. Yang bikin masalah ekonomi itu terhambat karena stagnan. Orang zaman sekarang lebih seneng depositoin uang karena pasti dapat bunga dibanding untuk dipakai bisnis, dibanding untuk dipakai belanja. Yang ada akhirnya apa? Pasar sepi. Kenapa? Mendingan nyimpen, kan gitu ya. Akhirnya karena seperti itu ekonomi nggak berputar. Orang yang punya uang itu lebih seneng nyimpen uang, yang dimana ekonomi harusnya berputar terhambat. Ketika terhambat, ekonomi itu akan goyang ya, ekonomi itu akan goyang gitu. Nah inilah yang menjadi bahayanya ketika orang berpikir nyimpen gitu ya, berpikir nyimpen. Dalam Islam ekonomi itu yang dibutuhkan perputaran gitu ya. Gimana caranya agar ekonomi itu benar-benar berjalan, bergulir? Maka dalam Islam itu didorong ya, aturan-aturan, didorong dengan aturan-aturan yang membuat ekonomi itu berputar. Nggak boleh ada monopoli, nggak boleh ada
penguasaan terhadap pasar, nggak boleh ada penetapan harga, nggak boleh ada yang melakukan kecurangan, kan gitu ya. Nggak boleh uang itu disimpan tanpa tujuan yang kita sebut sebagai kanzul mal, ya kan? Juga nggak boleh. Dalam Islam juga didorong ketika orang punya uang tapi nggak punya kemampuan, maka ada yang namanya syirkah, kan gitu ya. Ada namanya syirkah. Sehingga semuanya gitu, aturan-aturan itu mendorong agar ekonomi itu berputar. Kalau gitu ada resikonya dong. Ya semua juga ada resikonya. Apa nyimpen di bank gak ada resiko? Ada. Masih ingat kasus Bank Senturi? Ya, sampai orang nabung 20 miliar, apa yang tersisa? Cuma catatan di buku bank. Gitu ya. Cuma catatan di buku bank. Gitu. Jadi sama saja sebenarnya. Sama saja gitu. Cuma sekitar catatan yang dia punya nggak bisa dia jual 1.000 rupiah aja nggak laku itu buku. Ada yang mau beli buku dengan catatan 20 miliar atau 1.000 rupiah? Nggak laku gitu ya, nggak laku gitu ya, nggak laku, dikiloin nggak laku gitu ya, dijual barang bekas juga nggak laku. Sehingga kalau kita bicara resiko, semuanya sama-sama punya resiko. Hanya dalam Islam ketika didorong dana itu muter, maka kebaikan-kebaikan yang muncul dari jalannya ekonomi, hidupnya ekonomi, itu akan jauh lebih bagus, lebih baik gitu ya, dibanding ekonomi itu mandek. Yang punya duit nggak mau belanja, itu yang jualan nggak bisa jual. Bisa-bisa pasar itu kemudian tutup. Nah ini kemudian jadi masalah. Ketika pasar tutup, yang kaya pun kebingungan. Ketika butuh belanja kan nggak ada yang punya barang. Gitu ya, seperti itu gitu ya. Nah ini alasan yang kita bisa dengan mudah gitu ya, dengan mudah kita bantah bahwa yang namanya bank itu dianggap penting. Sebenarnya nggak penting gitu. Kenapa kita anggap nggak penting? Sederhana, sebelum yang namanya bank ada, ekonomi jalan nggak? Jalan gitu ya, ekonomi jalan, nggak ada masalah. Artinya kalau dianggap penting, nggak penting juga gitu ya. Ya kalau kita katakan kan butuh untuk transfer segala macam, apakah transfer harus dengan bank? Nggak juga ternyata. Zaman sekarang kita sudah ada namanya e-wallet, dompet digital gitu ya. Ya dompet digital yang pay itu kan, itu bukan bank semua. Kan kita bisa menggunakan pembayaran dengan cara itu. Jadi kalau yang masih ngotot bank itu penting, sebenarnya kita bisa buktikan juga dengan logika bahwa itu juga nggak penting. Sehingga kepentingannya itu bisa kita bantah dengan mudah dengan alasan logika yang juga mereka gunakan. Gitu. Yang keenam ada yang beralasan bahwa bunga adalah pengganti nilai uang yang hilang karena inflasi. Gitu. Ini alasannya. Unik ya, alasannya dibikin seakan-akan ilmiah sekali. Ya. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan ada dua masalah utama malah ketika alasan ini digunakan. Alasan pertama, maksa harus bunga. Alasan kedua, kok bisa-bisanya punya mata uang yang ada inflasinya. Ketika mata uang inflasi ditutupi juga dengan masalah bunga. Apakah selesai? Ternyata enggak. Kan gitu ya. Harusnya dipikirkan gimana caranya agar mata uangnya tidak inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah berkurangnya nilai mata uang. Mata uang kita berkurang nggak nilainya? Ya, coba tanyain gitu ya. Coba kita tanya, nggak usah jauh-jauh deh. Zaman kita kecil, ya, uang 100 rupiah bisa dapat apa? Ada yang bisa dapat nasi bungkus. Sekarang uang 100 rupiah dapat apa? Anak sekarang nemu uang 100 rupiah dibuang, gitu ya. Padahal sama-sama 100 rupiah loh. Kita belum pindah negara masih pakai rupiah kan gitu ya. Ya. Itu membuktikan nilainya berkurang. Uangnya sama tapi nilainya berkurang. Gitu.
Nah, inflasi ini ada karena memang mata uang yang digunakan. Hampir seluruh dunia, ya, mata uang yang digunakan itu terjadi inflasi. Bahkan mata uang yang paling kuat di dunia itu juga terkena inflasi, jangan salah. Dolar Amerika juga terkena inflasi. Kenapa? Karena mata uang yang digunakan tidak memiliki nilai intrinsik, tidak memiliki nilai asli. Uang cuma kertas yang dikasih label harga. Kan gitu ya mata uang ya. Kertasnya sendiri nggak ada nilainya kan gitu ya. Misalnya $100, $100 itu 1,5 juta loh, satu lembar. Kertasnya harganya berapa? Ya modalin kertasnya nggak sampai segitu, 10.000 ya nggak sampai gitu ya. Nah, sehingga dia tidak punya nilai secara umum. Maka dalam Islam ketika bicara mata uang, Islam itu mencontohkan gunakanlah mata uang yang memang memiliki nilai. Mata uangnya sendiri memang benda yang berharga gitu ya. Apa itu? Dalam Islam dicontohkan menggunakan dinar dan dirham atau menggunakan emas dan perak sebagai mata uang. Kalau yang digunakan emas dengan perak, maka apakah emas mungkin diakali nilainya? Nggak mungkin. Perak mungkin diakali? Nggak mungkin. Gitu. Kenapa? Karena secara alaminya, aslinya, memang emas dan perak itu punya harga, punya nilai. Sehingga dia akan jauh sekali lebih stabil. Ya. Ya, para ahli ekonomi sudah menggambarkan ya, bahkan menggambarkannya gini. Ya, kalau dibilang bukan saking stabilnya ya. Jadi kalau kita ingin membandingkan tingkat stabilitasnya emas, perak dibanding mata uang sekarang, itu sangat jauh. Digambarkan umumnya di zaman Rasulullah ya. Satu ekor kambing yang biasa mereka gunakan untuk akikah atau untuk kurban itu nilainya 1 dinar. Nah, 1 dinar. Berapa 1 dinar sekarang? Kira-kira kalau kita punya uang 1 dinar sekarang, 1 dinar itu 4/4 gram emas. Bisa kebeli kambing yang bagus gak? 4/4 gram emas itu kurang lebih sekarang sekitar 4 jutaan. Bisa kebeli yang bagus? Sama, bisa kebeli juga kambing yang bagus. Jadi kambing zaman Rasulullah harganya 1 dinar, kambing zaman sekarang kurang lebih harganya juga 1 dinar. Jadi orang yang nyimpen uang 1 dinar dari zaman dulu sampai zaman sekarang nilainya nggak akan berubah. Dia bisa tetap dapat 1 kambing. Coba bayangkan, nggak usah jauh-jauh lah. Kita punya emas, gitu ya, 1 dinar 4 gram, ya. 20 tahun yang lalu kita tukerin. Ya, 20 tahun yang lalu kita tukerin, gitu. Nilainya berapa 20 tahun yang lalu? Saya nggak hafal. Mungkin masih 200 ribuan ya, atau 100 ribu ya. Anggaplah 20 tahun yang lalu 4 gram emas itu cuma dapat 1 juta. Di zaman itu bisa jadi 1 juta itu dapat 1 ekor kambing 20 tahun yang lalu. Pertanyaannya, 20 tahun kemudian di zaman sekarang dengan uang 1 juta bisa dapat kambing nggak? Ya, nggak dapat. Tapi kalau yang disimpan memang memiliki nilai, maka dia itu akan aman dari yang namanya inflasi. Sehingga nggak perlu yang namanya inflasi ditutupi lagi dengan bunga. Padahal bunga ini juga menjadi penyumbang inflasi. Gitu ya. Sudah mata uangnya nggak punya nilai, dibebani lagi dengan bunga, makin nggak karuan. Gitu ya. Jadi ini kita menggunakan logika saja. Mereka menggunakan logika ekonomi yang kelihatannya keren. Ternyata logika mereka juga terbantahkan juga dengan logika yang sama, gitu ya. Nah, yang ketujuh, ya, ada alasan yang dikatakan bahwa uang, bahasanya uang yang kita gunakan sekarang uang uang kertas gitu ya, fiat money ya, uang kertas atau uang logam yang kita gunakan bukan benda ribawi. Jadi boleh dilebihkan. Nah, gitu ya. Ini anggapannya, gitu ya.
Padahal kembali lagi pada definisi uang, ya. Uang itu atau dalam bahasa Arab nukud, ya, nukud. Ya, nukud itu adalah mata uang. Nah, nukud sendiri dia fungsinya adalah sebagai penilai sesuatu. Mata uang untuk nilai sesuatu, ya. Bisa untuk nilai barang, bisa untuk nilai jasa. Itu kita sebut sebagai nukud. Nah, zaman dulu yang digunakan sebagai nukud umumnya zaman Rasulullah adalah emas dan perak atau dalam satuan dinar dan dirham, gitu ya. Karena zaman itu belum ditemukan gram. Ingat ya, zaman itu belum ditemukan gram, sehingga mereka nggak ngitung emas 1 gram, 2 gram, enggak. Zaman itu satuannya adalah dinar dan dirham. Yang kemudian pada masa-masa setelahnya disimpulkan dari contoh-contoh dinar dirham yang ada dikonversi ke gram, gitu ya. Jadi bukan berarti ini satuan yang ada-ada, gitu ya. Kenapa nggak disebut? Kenapa Rasulullah nggak transaksi dengan 1 gram emas dan 1 gram perak? Enggak, belum ada ya timbangannya ketika itu, gitu ya. Belum ada timbangannya ketika itu. Nah, sifatnya emas dan perak ketika itu adalah sebagai nukud, sebagai mata uang, gitu ya. Maka sebagai sifat mata uang dia terkena sebagai benda ribawi. Tetap aja nggak boleh dilebihin. Ya kan, ini kan kita ceritanya pinjaman, ya. Kita ceritanya pinjaman. Pinjamannya bentuknya uang. Nggak ada bedanya minjem uang yang kita kenal sebagai uang kertas, sebagai alat pembayaran, dengan kita minjem emas perak sebagai dinar dirham sebagai alat pembayaran. Dia tetap masuk kepada konsep yang sama, yaitu adalah bagian dari qard, gitu ya. Qard itu adalah pinjam meminjam uang. Yang ini punya aturan khusus dalam Islam. Kalau urusan pinjam meminjam uang, ini harus fix, ngembaliinnya persis sama, gitu ya. Jadi urusan pinjam minjem uang ini harus ngembaliinnya sama persis, gitu ya. Ngembalikannya sama persis. Kenapa? Karena uang ini nilainya bisa sama, ya. Uang 100.000 kita nggak mungkin ngembaliin 101.000, sudah beda nilainya. Atau 110.000, itulah ribanya, gitu ya. Itulah ribanya, gitu. Sehingga uang 100.000 itu tetap dikembalikan 100.000. Jangan kemudian menggunakan kaidah lain. Memang Rasulullah sempat ada perintah, kalau kalian meminjam sesuatu maka kembalikanlah dengan yang lebih baik. Tapi ucapan Rasulullah ini terjadi ketika beliau itu yang dipinjam adalah hewan. Rasulullah pernah minjem unta. Nah, ketika mau ngembaliin nggak ada unta yang sama persis. Pilihannya untanya yang sedikit lebih besar atau sedikit lebih kecil. Kalau seperti itu apa yang diperintahkan? Nah, kembalikanlah dengan yang lebih baik. Nah, yang seperti ini yang boleh. Contoh sederhananya, kalau hadis ini kita gunakan pada tempatnya, ini benar. Contoh kita minjem motor, gitu ya. Kita isiin bensin, kira-kira kita bisa persis gak isiin bensin sesuai dengan yang kita pakai? Enggak, pasti kita lebihin kan? Nah, itulah yang dimaksudkan kalau minjem sesuatu, maka gantilah dengan yang lebih baik. Kalau uang, itu bisa persis gak minjem 100.000 ngembaliin 100.000? Bisa. Gitu, maka itulah yang harus dikembalikan, gitu. Tapi kalau yang lain susah. Kita minjem beras 10 kilo, ngembaliinnya bisa persis 10 kilo nggak? Nah, yakin nggak 10 kilo persis nggak lebih 1 gram 2 gram? Ya, nggak bisa, kita nggak bisa yakin itu ya. Maka biasanya kalau kita ngembaliin dilebihin dikit kan, gitu ya. Nah, itu cara yang benar, gitu ya. Orang jual telur, gitu ya, dilebihin dikit lah gitu timbangannya, gitu ya. Biasanya seperti itu. Kenapa? Karena ini ada sesuatu yang memang secara alami kita itu, apa yang diperintahkan Rasul itu bisa dijalankan. Itu mengembalikan dengan yang lebih baik, gitu. Tapi urusan uang ini beda cerita. Ya, urusan uang, baik ini uangnya dalam bentuk emas perak maupun uang dalam bentuk uang kertas, sama. Kenapa? Karena sifatnya sama-sama nukut, dia punya nilai.
punya sesuatu yang bisa nilainya itu sama tetap, maka dia harus dikembalikan dengan nilai yang tetap. Nah, yang terakhir adalah bunga yang berasal dari pengembangan modal atau pinjaman untuk usaha, maka boleh, maka diperbolehkan. Ini ada yang berpendapat seperti ini. Maksudnya gimana? Kalau kita lihat perbankan sekarang, kan bunga-bunga yang diberikan pada nasabah itu kan asalnya dari uang nasabah yang dipinjemin untuk usaha, gitu ya. Baik itu usahanya individu atau usaha yang levelnya perusahaan, kan gitu. Karena itu dipakai usaha, namanya usaha pasti ada keuntungan, sehingga wajar dong keuntungan itu dibagi-bagi kepada si nasabah. Ini logika yang digunakan. Ya, logika yang digunakan seperti itu. Kalau pakai logika seperti itu betul, cuma alurnya salah. Kenapa salahnya? Wong akadnya beda. Di bank itu akadnya adalah akad pinjam meminjam, bukan akad modalin usaha. Kalau akad pinjam meminjam, maka apa yang dipinjam itu ngembaliinnya sama. Kalau dia menggunakan akad modalin usaha atau dalam Islam disebut syirkah, ini beda lagi cerita. Ada hitung-hitungannya, bagi namanya kalau kita seringkali kita sebut adalah bagi hasil. Apakah bank itu menjalankan bagi hasil? Ingat, dalam Islam yang namanya bagi hasil itu dibagi untungnya, dibagi juga ruginya. Pertanyaannya, kalau minjem di bank boleh nggak kita bagi-bagi rugi dengan bank? Nggak ada ceritanya, yang ada masuk polisi kan begitu ya. Ngaku rugi langsung gitu ya, jadi kasus gitu ya. Maka ini tidak sesuai dengan apa yang dikenal dalam Islam gitu. Sehingga akad yang salah gitu ya tidak bisa membenarkan sesuatu yang dibuat seakan-akan benar ya, tidak bisa membenarkan sesuatu yang dibuat seakan-akan benar. Kenapa? Karena dimulai dengan akad yang salah gitu ya. Ini kita kasih catatan, akadnya salah gitu ya. Ya, ini mata uangnya salah. Di sini kita kasih catatan, uang kertas sama dengan mata uang. Nah, gitu ya. Catatan gitu ya. Nah, ini adalah 8 syubhat yang umum kita temui di masyarakat di seluruh dunia, bahkan gitu ya, di seluruh dunia terkait dengan keharaman riba. Ada yang cari syubhat, cari keraguan, kayaknya kalau begini boleh deh, kayaknya kalau begini boleh deh gitu ya. Bahkan ada, mohon maaf, yang kemudian cari-cari pembenaran gitu ya. Ada pebisnis yang kemudian, saya ingin cari ustadz yang ustadznya membolehkan riba. Gitu ya, biar ribanya kemudian jadi halal gitu ya. Ada yang bahkan sampai seperti itu gitu ya. Padahal yang namanya riba itu sudah tertutup semua pintu. Ya, sudah tertutup semua pintu. Allah sudah ngasih warning yang banget-banget gitu ya. Ya, ngasih warning yang banget-banget urusan riba.
Ya, dari sisi keharamannya, dari sisi hukumannya di akhirat, dari sisi perbandingan hukumannya, itu Allah sudah kasih gambaran yang sangat baik. Ya, sehingga ini sesuatu yang memang umum beredar di masyarakat, tapi yang namanya beredar umum bukan sesuatu yang kemudian kita terima sebagai kewajaran. Kemaksiatan, melanggar aturan Allah, meskipun umum terjadi di masyarakat, bukan sesuatu yang kita harus anggap enteng, sesuatu yang kita terima, tapi ini sesuatu yang harus kita ubah, sesuatu yang harus kita dakwahi, sesuatu yang memang harus kita luruskan. Nah, ini adalah upaya dari Syekh Wahbah Zuhaili untuk meluruskan syubhat-syubhat yang beredar di masyarakat. Ya, insyaallah dari 8 ini kita cukup materinya.